Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novita Anggraini. Oke, kali ini kita akan melakukan pengujian direct share atau biasanya disebut geser langsung. Jadi pengujian ini bertujuan untuk mencari nilai kohesi serta sudut geser dalamnya. Oke, selamat menonton. Alat yang digunakan untuk percobaan direct share yang pertama yaitu cetakan tanah yang berbentuk kubus, kemudian spatula, yang ketiga jangka sorong, dan yang keempat yaitu kotak gesernya. Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Jadi kotak ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam tanah. Jadi sampel tanah ini kalau sudah masuk ke cetakan ini akan seperti ini jadinya. Namun karena pembebanan di direct share berdasarkan gamma tanahnya, gamma tanah itu adalah W per V. Jadi kalau kalian misalkan pakai tanahnya ini di percobaan mekanika tanah 1 atau MET 1, kalian masih langsung bisa mengambil di gamma tanah yang di MET 1. Jadi seperti itu. Tetapi catatannya kalau kalian tidak mengambil tanah yang di MET 1 atau berbeda sampel tanahnya, otomatis kalian harus menghitung dulu gamanya berapa, gamma tanahnya di sini berapa. Jadi caranya pun juga sudah bisa dilakukan. Jadi misalkan kalian harus menghitung dulu berapa kira-kira volume tanahnya dari kubus ini. Jadi diukur dulu menggunakan jangka sorong, berapa lebarnya, ketinggiannya berapa, seperti ini. Jadi dihitung volume tanahnya dulu, kemudian ditimbang menggunakan timbangan. Oke, setelah itu sampel tanah kita timbang. Oke, ini saya akan menjelaskan kotak gesernya per bagiannya. Jadi ini kuncinya, jadi dibuka dulu kuncinya. Jadi seperti ini kotak gesernya. Langkah awalnya yaitu beri lapisan ini dulu. Kemudian lapisan yang kedua tidak boleh sejajar, jadi harus tegak lurus dengan yang bawah. Seperti ini. Terus kemudian kita pasang lagi ininya. Oke, jika sudah terpasang kuncinya, jadi setelah ini kita akan mengeluarkan tanah ini menggunakan extruder. Nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Oke, setelah tanahnya dimasukkan ke dalam sini, nanti tanahnya atasnya akan dimasukkan ini lapisan yang terakhir. Ini merupakan alat extrudernya. Jadi karena ini jaraknya terlalu jauh dengan benda ujinya, otomatis kita pakai pengganjal dulu, ditaruh di sini. Kemudian kotaknya
Setelah itu beban di atasnya ini untuk mengeluarkan tanahnya. Jadi nanti ini didongkrak, otomatis dia akan ke atas dan ini akan menekan di bawahnya. Oke, jadi setelah tanah dikeluarkan dari extruder, untuk lapisan ininya harus dikeluarkan dulu. Kemudian diganti dengan lapisan yang ini, yang tadi pasang seperti ini. Oke, jadi ini merupakan alat directionnya di sini. Kemudian di sini ada bagian-bagian alatnya. Yang pertama ini merupakan gantungan vertikalnya, gantungan bebannya. Jadi ini nanti yang akan digantungi beban atau kepingan beban di sini. Setelah kita menghitung tadi berapa beban yang harus ditaruh di sini. Jadi seperti itu. Kemudian ini nanti di sini ada penggeser horizontalnya, kotak ini. Jadi tanahnya nanti ditaruh di sini. Oke. Terus kemudian di sini dilengkapi dengan dial atau pembacaan. Yang pertama ini dialnya untuk pembacaan regangan horizontal. Jadi dibaca per 20. Terus kemudian di sini ada deformasi vertikalnya. Jadi di sini nanti setelah 20 temannya harus membaca di sini juga. Jadi per 20 hop ada apa-apa di sini per 20, temannya harus baca di sini berapa. Jadi seperti ini. Oke, baiklah. Mari kita akan mengoperasikan alat directionnya. Jadi langkah yang pertama yaitu kita harus menyeting dulu dialnya yang di sini. Karena dia masih belum menyentuh, harus kita sentuhkan dulu dia agar ininya nanti bisa terbaca. Oke, dengan memutar tuas ini oke, jika sudah bergerak kita pasangkan tanahnya. Jika tanahnya sudah ditaruh di sini, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus menyeting dial yang sini. Jadi dia harus menyentuh. Nah, kalau sudah ada pergerakan ke sana, berarti artinya dia sudah menyentuh. Oke, jika dial untuk pembacaan vertikalnya sudah disetting, kemudian kita tutup ini, tutup tanahnya dengan menggunakan penutupnya. Kemudian kita pasangkan tuasnya. Dan jangan sampai lupa, kuncinya harus dibuka. Oke, jadi sebelum kita memasang beban atau kepingan bebannya, alangkah baiknya kita tahu dulu, jadi tuasnya ini sendiri itu sudah ada bebannya. Jadi beban tuas ini tuh 2,5 kilo. Jadi perhitungan yang saya lakukan yaitu sebesar 8 kilo. Jadi 8 kilo dikurangi 2,5, yang sisanya kepingannya itu nanti yang saya tambahkan yaitu sejumlah 5,5 kilogram. Oke, saya akan memasangkan keping bebannya sebesar 5,5 kilo.
Oke, jadi setelah terpasang, kita harus menolkan dulu. Jadi harus disetting 0 dulu, kedua dialnya. Jadi dialnya ini harus dinolkan dulu, diputar seperti ini. Oke, sudah pas 0. Kemudian yang satunya juga. Oke, sama 0. Oke, jadi kita bisa memulai untuk mengoperasikan alat. Oke, jadi pengoperasian alatnya yang pertama yaitu ada mahasiswa nanti yang memutar tuas ini. Jadi tidak boleh terlalu cepat, jadi harus konstan memutarnya. Terus kemudian mahasiswanya itu per 20 juga memberikan aba-aba per 20. Terus kemudian saya atau mahasiswa yang lainnya harus mencatat di sini dial yang vertikal ini. Jadi seperti itu. Oke, mari kita mulai mengoperasikan alatnya. Yuk, siap. Oke. Baca. 185. Baca. 190. Baca. 193. Baca. 195. Baca. 197. Baca. 197. Baca. 197. Oke, jadi karena 3 kali pembacaan dia 197, jadi tetap 3 kali pembacaannya, otomatis jadi harus dihentikan. Oke, jadi percobaan tersebut nilai 197 ya tadi ya, 3 kali pembacaannya sudah sama, jadi harus kita hentikan. Jadi setelah itu kita harus membongkar alatnya jika sudah selesai melakukan pengujian directionnya, yaitu bebannya dulu. Bebannya kita keluarkan dulu. Kemudian tuasnya kita taruh lagi. Oke, jadi untuk mengeluarkan ini kita harus memutar tuasnya berkebalikan arah, jadi agar tuasnya nggak maju terus ya pistonnya itu. Oke, setelah tanahnya dikeluarkan, jadi tanahnya ini harus dicari kadar airnya juga. Oke, jadi diambil sebagian seperti biasanya di mekanika tanah 1, kalian ambil sebagian saja, tidak perlu banyak-banyak. Nanti kita timbang, kemudian
dimasukkan di dalam oven selama 24 jam. Itulah video yang dapat saya sajikan. Jadi jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Terima kasih.